Saya izin untuk apa namanya mencoba untuk micro teaching ya, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ya di sini mungkin ini sudah pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas terkait RPS atau rencana pembelajaran selama 1 semester di mata kuliah pengelolaan sampah. Nah, mungkin untuk mahasiswa yang belum mengikuti pertemuan pertama, saya ingin menjelaskan secara singkat saja. Jadi, pengelolaan sampah ini adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi teknik lingkungan Unipar Jember, di mana total beban studinya ada 3 SKS, 2 SKS adalah tatap muka dan 1 SKS praktikum. Nanti untuk perkuliahan tatap muka akan bersama saya dan 1 SKS perkuliahan praktikum akan bersama dosen pengampu yang lain. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, di sini untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang kondisi existing pengelolaan sampah di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat kan? Oke, kalau sudah terlihat. Ya, sudah Ibu. Ya. Nah, untuk materi ini ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan bisa rekan-rekan mahasiswa peroleh gitu ya setelah mengikuti pembelajaran. Yang pertama adalah rekan-rekan bisa menjelaskan kembali pengertian dari sampah, kemudian bisa menganalisis isu persampahan dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta mampu memberikan contoh penerapan pengelolaan sampah di lingkup rumah tangga. Nah, ini adalah 3 capaian pembelajaran yang saya harapkan bisa teman-teman mahasiswa dapatkan setelah mengikuti perkuliahan. Oke, nah sebelum kita membahas materi lebih jauh, gitu ya, ini saya ada satu cuplikan trailer film, namanya judulnya adalah Pulau Plastik. Ini supaya lebih tergambar ya rekan-rekan bagaimana sih apa namanya si persampahan di dunia nyata itu gitu ya. Apakah sudah terlihat? Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah yang datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's busted. Di Indonesia, lebih dari 93 juta harinya. Sering banget ketemu konsep yang 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, diselet, itu butuh air yang banyak, buang ke sungai, dan bisa dibakar. Nah, itu bahan kimia uang. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di badan ini menunjukkan saja terkontaminasi ya. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga. Produksi makanan itu bukan dari darat sekali lagi, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Oke, tadi ya sedikit cuplikan film Pulau Plastik. Kalau rekan-rekan semua berminat untuk melihat film dokumenter secara keseluruhan bisa langsung ke Netflix ya. Semoga udah punya ini nih, udah subscribe nih sama Netflix. Oke, tadi dalam video tersebut disebutkan ya bahwa Indonesia itu menempati prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan sampah plastik terutama gitu ya, nomor 2 sedunia gitu ya, ranking sedunia kedua
dalam penyumbang sampah plastik di lautan gitu. Nah, tapi ternyata prestasi yang lain selain sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, Indonesia juga menempati salah satu tragedi persampahan paling mematikan kedua di dunia setelah Filipina. Tepatnya pada tanggal 21 Februari 2005, itu ada di TPA Lui Gajah di daerah Jawa Barat, terjadi ledakan di TPA yang mengakibatkan 2 kampung itu terkubur oleh tumpukan sampah dan menyebabkan 157 korban jiwa. Ini salah satu tragedi yang luar biasa sampai pemerintah Indonesia menetapkan setiap tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, jadi ini kalau mahasiswa teknik lingkungan wajib tahu nih ya, setiap tanggal 21 Februari itu diperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, jadi ini saya punya 4 gambar ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di gambar yang satu ini ada foto botol plastik gitu ya, yang masih berisi air minum. Kemudian gambar yang kedua adalah botol plastik yang sudah kosong, dia ada di pinggir pantai gitu ya atau pinggir sungai. Kemudian gambar yang ketiga ini ada botol plastik yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu pemulung nih. Nah, kemudian ada yang gambar keempat adalah botol plastik yang digunakan untuk menanam sayur atau seledri atau bawang nih kayaknya. Nah, mungkin boleh ya salah satu dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua boleh memberikan pendapat gitu ya. Dari keempat foto ini kira-kira foto manakah yang bisa dikategorikan sebagai sampah? Silakan, bisa boleh Ibu Dian, boleh Pak Untung, boleh Ibu Vita ataupun yang lain, silakan. Nggak apa-apa, ini kita mencoba ini aja ya, merewind gitu ya, yang sudah informasi yang sudah didapatkan. Kira-kira mana yang masuk dalam kategori sampah? Silakan Ibu Vita atau Ibu Dian, silakan tebak-tebak. Oke, ya betul sekali ya. Jadi gambar kedua itu adalah gambar yang kita sebut sebagai sampah gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa kok disebut sampah gitu? Ini masuk kepada pertanyaan yang kedua. Kenapa sih gambar yang kedua tadi itu disebut sebagai sampah, sementara gambar ke-1, ke-3, dan ke-4 tidak kita sebut sebagai sampah? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Oke, ya. Ya, terima kasih Bapak Ilham. Bagus sekali ya jawabannya ya. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Ilham tadi, gambar kedua itu disebut sebagai sampah karena tidak digunakan gitu ya. Kalau gambar satu kan masih ada airnya gitu ya, masih dipakai untuk wadah air minum. Kalau yang gambar ketiga, dia mungkin akan masuk ke proses daur ulang. Sementara di gambar yang keempat, dia masih digunakan untuk media atau untuk menanam tumbuhan gitu ya, sehingga sampah itu disebut sampah karena dia sudah tidak digunakan. Oke, kita akan menggunakan terminologi yang lebih formal gitu ya, menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, menurut undang-undang ini disebutkan bahwa sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, jadi terminologi sampah itu adalah suatu sisa kegiatan baik itu dari kegiatan manusia atau sumber antropogenik ataupun dari proses-proses alami gitu ya. Proses alami itu seperti apa? Contohnya mungkin banjir gitu ya. Banjir membawa material ranting-ranting pohon atau yang lain gitu ya. Kemudian bisa jadi erupsi gunung misalkan ya, itu juga sama gitu ya. Artinya apa? Menurut travelforindifference.com, nah di sini mereka menyampaikan bahwa waste is not waste until we waste it gitu ya. Sebenarnya sampah itu bukannya sampah sampai kita benar-benar membuangnya. Nah, artinya sampah itu suatu material itu benar-benar menjadi sampah ketika sudah kehilangan nilai guna dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, nih
Bapak Ibu rekan-rekan semua nih ya, pasca COVID-19 ini saya rasa perkembangan online shop itu luar biasa. Yang dulunya mungkin tidak familiar dengan belanja secara online, karena kemarin COVID kita tidak bisa kemana-mana, tapi hasrat untuk belanja tetap ada gitu ya. Akhirnya kita lebih banyak berbelanja secara online gitu. Nah, ketika kita berbelanja secara online, pasti akan ada yang namanya pembungkus produk gitu ya. Sama juga ketika kita beli makanan take away gitu ya, kita membungkus makanan. Nah, itu juga ada kemasannya. Nah, kita bayangkan ya, kemasan produk dari belanja online, dari belanja makanan yang dibawa pulang. Nah, itu kan sudah menghasilkan sampah sendiri gitu ya, sampah dari kemasan gitu. Nah, kemudian kemarin juga ini salah satu foto yang saya ambil di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di situ ada salah satu kampung nelayan. Di Muncar ini merupakan daerah hilir yang luar biasa sekali jumlah sampah yang masuk ke daerah tersebut. Ya, jadi sampah-sampah yang ada di daerah pesisir atau di daerah hilir ini bisa jadi salah satunya adalah sampah dari rumah ataupun dari kantor kita. Nah, ini contohnya kemarin COVID ya, banyak sekali di daerah pesisir itu ditemukan sampah masker, bahkan ada sampah bekas jarum suntik gitu ya, sampah bekas vaksin dan lain-lain. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita saling mengoreksi diri sendiri ya. Jangan-jangan sampah saya nih yang masuk ke kampung nelayan ini gitu ya. Nah, kemudian mungkin yang suka Indomie goreng gitu ya, atau jenis mie instan yang lain gitu. Nah, tadi di video itu juga disampaikan gitu. Ketika mereka melakukan kegiatan beach clean up, mereka menemukan tuh kemasan mie instan yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Nah, kita bayangkan ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jadi kemasan ataupun bahan-bahan pembungkus makanan yang kita gunakan 20 tahun yang lalu bisa jadi masih ada di alam ini dan masih mencemari lingkungan. Nah, jadi sekarang sampah itu sebenarnya apakah dia isu lingkungan, ekonomi, ataukah sosial? Jawabannya adalah, ada yang mau menjawab? Sebenarnya udah saya tampilkan ya di sini. Ya, jawabannya adalah ketiganya ya. Jadi sampah itu juga disebut isu lingkungan karena dia secara langsung memiliki dampak terhadap ekosistem, kemudian terhadap kesehatan manusia dan juga perubahan iklim global. Secara ekonomi, sampah itu bisa dipandang menjadi suatu masalah karena ya menangani sampah itu kan butuh biaya ya Bapak Ibu, apalagi kalau kita sebagai pelaku usaha punya kewajiban AMDAL, salah satunya di AMDAL itu adalah tentang pengelolaan sampahnya. Nah, mereka akan menganggap bahwa penanganan sampah ini akan menambah biaya operasional mereka. Tapi selain dipandang sebagai masalah, pada dasarnya sampah itu bisa memberikan peluang usaha. Saya rasa cukup banyak ya contoh berhasilnya pelaku usaha di bidang persampahan gitu ya, baik itu di jasa konsultansi maupun jasa teknis operasional ataupun jasa penyedia teknologi seperti itu. Nah, kemudian isu yang ketiga yaitu adalah isu sosial. Nah, jadi sampah ini terutama kalau kasusnya ada di Indonesia ya Bapak Ibu, ini banyak sekali urusan non teknisnya atau urusan isu sosialnya. Jadi masih sebagian besar masyarakat itu belum menganggap sampah itu sebagai masalah. Loh, kenapa? Mereka tahu kok sampah itu bikin lingkungan kotor gitu ya, bikin bau dan sebagainya, bikin banjir gitu. Ya, kenyataannya meskipun mereka tahu, tapi tetap buang sampah ke sungai kan, tetap buang sampah ke laut, tetap membakar sampah dan lain-lain. Nah, artinya walaupun mereka tahu gitu ya, level kognitifnya hanya sebatas tahu dan memahami, tapi belum sampai pada level mau menindaklanjuti untuk mengolah sampah dengan lebih bijak. Nah, sehingga di sini isu sosial terpentingnya adalah budaya perilaku bijak kelola sampah itu masih belum mengakar di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sini saya highlight di masyarakat Indonesia.
Oke, lalu gimana nih cara kita ngelola sampah dengan benar, dengan bijak kalau saya katakan tadi ya? Eee, Mungkin ada yang mau sedikit ini ya, berbagi ya, atau ada yang pernah mendengar istilah 3R, ada yang mau mencoba menjawab apa itu 3R? Ya, silakan mungkin Pak Sudarwan. 3R ya, mungkin sudah cukup familiar, reduce, reuse, recycle, ya. Oke, jadi pengelolaan sampah secara umum itu, ada yang menyebutkan 6R, ada yang menyebutkan 5R, ada yang 3R dan sebagainya. Nah, tapi di sini mungkin saya highlight adalah, pemerintah Indonesia ini memiliki, komitmen dan apa namanya, target gitu ya, melalui Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang, Jakstranas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, di mana pada tahun 2025, targetnya adalah mengurangi sampah di hulu sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Ini adalah target yang luar biasa. Kemarin data dari TKN PSL sejauh ini pengurangan sampah itu, baru mencapai 22% gitu. Artinya sampai dengan tahun 2025 kita masih punya sisa, hutang gitu ya, melalui Perpres ini 8% gitu, dan semoga dengan kerjasama dengan berbagai pihak, target pemerintah ini bisa tercapai. Nah, tadi saya sampaikan 5R ya. Jadi 5R itu apa aja? Yang pertama adalah reuse ya. Reuse bahasa Inggris ya, ada yang mau mencoba menjawab mungkin reuse artinya apa? Iya, betul sekali. Reuse itu artinya adalah menolak. Artinya apa? Kalau contohnya nih, ketika Bapak Ibu di Indomaret atau di Alfamart gitu ya, atau di supermarket yang manapun gitu, biasanya ketika di kasir itu mereka menawarkan mau pakai plastik nggak gitu. Nah, ketika kita sudah punya konsep ataupun kesadaran diri gitu ya, bahwa kita sebenarnya bisa mengurangi, konsumsi sampah plastik sekali pakai. Nah, jangan ragu untuk menolak, "Nggak perlu Mbak, nggak perlu Mas," gitu ya, "saya sudah bawa kantong belanja sendiri." Nah, ini salah satu contoh yang sangat, simpel tapi sudah sangat membantu pemerintah dalam, pengurangan sampah plastik di sumber. Kemudian yang kedua adalah reduce. Reduce sama ya, dari bahasa Inggris artinya adalah iya betul, pengurangan atau mengurangi gitu ya. Sebenarnya hampir-hampir mirip dengan reduce tadi ya. Jadi kalau kita bisa mengurangi, potensi timbulan sampah, terutama sampah plastik gitu ya, ya kenapa harus pakai sampah plastik sekali pakai gitu ya. Kalau misalkan beli cilok bisa pakai wadah Tupperware ya, nggak usah pakai, wadah plastik gitu ya. Kita bisa menjamin kebersihan lebih, terjamin gitu ya. Kemudian setelah selesai makan cilok bisa langsung dibersihkan lagi tanpa harus menghasilkan sampah plastik bekas makan cilok. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah reuse ya. Jadi kita menggunakan kembali ya. Jadi sebenarnya kantong kresek itu bukanlah plastik sekali pakai ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebenarnya bisa menggunakan plastik itu berkali-kali gitu. Lah, tapi rempong Bu gitu ya, kotor gitu ya atau gimana itu. Nah, sebenarnya kan kotor itu masih bisa dicuci gitu ya, masih bisa dikeringkan gitu. Kita berusaha memperpanjang usia pakainya sampai benar-benar tidak digunakan kembali seperti itu. Kemudian yang keempat adalah recycle, recycle atau daur ulang. Nah, contohnya tadi kalau di foto tadi ya yang saya tampilkan, setelah kita mungkin beli Sprite mungkin atau beli Coca-Cola gitu ya, botolnya itu, sudah tidak terpakai, ya kita gunakan ulang bisa menjadi, untuk tempat menanam bunga atau menanam tomat atau yang lain-lain gitu ya, atau membuat kerajinan tertentu gitu ya. Tapi, mungkin saya memberikan sedikit, saran gitu ya, ketika kita membuat suatu kerajinan tertentu, pada dasarnya ada satu material, ada beberapa jenis material gitu ya, contohnya adalah, plastik PET, plastik botol plastik tadi, yang akan lebih baik jika tidak kita kreasikan atau kita, tidak cat atau kasih, lem-lem gitu ya, karena itu justru akan mengurangi nilai daur ulang di, recycling center. Sehingga saya harapkan ketika memang itu, masih bisa di-recycle oleh industri daur ulang, sebaiknya dikumpulkan saja
dan bisa disetorkan kepada tukang rosokan. Nah, Bapak Ibu nyetorkan ke tukang rosokan kan bisa nambah penghasilan juga ya, bisa buat nambah uang jajan anak-anak gitu ya dan lain-lain. Nah, kemudian R yang terakhir adalah rot gitu ya. Artinya membusukkan material organik. Jadi material organik sebisa mungkin jangan dicampur dengan material yang non organik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia akan mengurangi nilai daur ulang dari material yang masih bisa didaur ulang. Kemudian kalau Bapak Ibu aware dengan istilah global warming gitu ya, emisi karbon ataupun gas rumah kaca, itu salah satunya karena pencampuran material organik dengan material anorganik yang ditumpuk sembarangan dan berkumpul di TPA. Itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, jadi dari sekian jenis praktek pemilahan ataupun pengelolaan sampah, pilah sampah di rumah itu adalah kunci utamanya Bapak Ibu. Nah, jadi pilah sampahnya itu boleh pilah jadi 2, organik anorganik, atau kalau mau lebih advance lagi, memilah menjadi 3 tadi ya, yang bisa di-recycle, disetorkan ke tukang rosokan, bisa ngasih tambahan penghasilan, atau di beberapa kota ada yang sudah memilah menjadi 4, menjadi 5, bahkan di Jepang ataupun di Korea itu sudah sampai dengan puluhan jenis. Dan pemilahan ini tergantung dengan teknologi yang sudah berkembang di suatu daerah dan juga bagaimana tingkat pengetahuan dan juga tingkat implementasi pemilahan sampah yang sudah ada di masyarakat. Nah, jadi satu wilayah dengan wilayah lain tidak bisa sama Bapak Ibu ya, karena sangat bergantung dengan hal-hal tersebut. Ya, Ibu mohon maaf waktunya sudah habis, Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, mungkin jelas ya, ini adalah kesimpulannya. Jadi sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari yang berbentuk padat, dan isu persampahan itu isu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pengelolaan sampahnya bisa dipraktekkan melalui 5R, dan inti dari praktek pengelolaan sampah itu adalah pemilahan di sumber. Nah, untuk kuisnya ini ada beberapa pertanyaan pilihan ganda yang bisa dikerjakan secara online nanti setelah selesai kuliah ini. Kemudian untuk materi selanjutnya, ini ada 3 sumber dan karakteristik sampah, menghitung timbulan sampah rumah tangga, dan tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Rekan-rekan semua bisa menggunakan referensi buku dari Profesor Damanhuri yang berjudul Pengelolaan Sampah Terpadu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan, dan semoga ilmu ini nggak cuma sebagai pengetahuan, pemahaman, tapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Mulyasar. Lanjut saja kepada Prof. Darwan, dipersilahkan Prof. Baik, terima kasih. Ini terakhir ya, luar biasa ini. Kalau pengolahan sampah itu terkait dengan soal teknis, itu sebenarnya deskripsinya mudah gitu. Tapi yang tidak mudah itu sebenarnya kan terkait dengan perilaku sosial, kebiasaan segala macam. Nanti mungkin Ibu juga bisa suatu saat juga memperhatikan dimensi itu gitu. Ya, misalnya begini, kalau dulu orang habis makan pisang dilempar gitu ya, ya karena memang cepat sekali itu terjadi proses penguraiannya gitu. Tapi sekarang karena kebiasaan dari dulu udah begitu, kolej rambutan, kolej pisang dilempar di mana-mana. Sekarang kantong plastik juga dilempar gitu. Dulu orang di dusun-dusun melempar itu gitu, ketika dia punya mobil lalu sekali-sekali jalan ke kota gitu, ada bekas makanan dari mobil dilempar juga di jalan manapun juga gitu. Nah, yang gini-gini bagaimana kita menyentuhnya? Apakah ini akan menjadi bagian dari pengelolaan atau bukan? Karena itu ketika kita menjelaskan, berpikirnya agak sedikit reflektif. Tidak hanya melihat dimensi teknisnya, tapi juga dimensi visibilitasnya. Tapi secara umum saya lihat presentasi Ibu bagus.
Ini kata-kata akhir dari saya ya, karena saya harus segera juga meninggalkan Zoom. Kawan-kawan semua, memang berbicara waktu singkat itu tidak mudah. Dulu Winston Churchill itu pernah didatangi oleh panitia seminar. Lalu panitia itu bilang begini, kami menghendaki betul Winston Churchill datang karena dia Perdana Menteri Perancis kan, gitu. Karena itu tuanlah yang menentukan. Lalu kata beliau itu, saya diberi waktu berapa lama berbicaranya. Kalau saya diberi waktu 3 jam, saya siap sekarang gitu. Tapi kalau saya diberi waktu hanya 15 menit, 20 menit untuk bicara, beri kesempatan kepada saya 3 minggu. Itu artinya bicara singkat itu untuk materi yang banyak itu tidak terlalu mudah gitu. Dan adik-adik semua, karena saya semua adik-adik karena ini dosen-dosen muda gitu ya, harus juga berusaha untuk memperhatikan itu. Yang kedua, nanti kalau dibicara di forum seminar gitu, ketika moderator memberikan waktu 10 menit, itu dijaga betul gitu. Hindari betul Bapak dan Ibu kena interupsi. Gitu. Karena itu masuk menit ke 9,5 itu harus dipastikan bahwa tinggal hanya 1-2 kata yang akan disampaikan. Gitu. Ini kita ini kan kebanyakan kan kalau bicara semacam itu tuh basa-basinya itu yang terhormat ini yang terhormat itu sampai menghabiskan setengahnya. Jadi 5 menit itu untuk yang terhormat begitu. Demikian juga ketika nanti presentasi di forum-forum pelatihan dan sejenisnya. Kalau itu misalnya kita itu ada 2 atau 3 pembicara gitu. Lalu dibagi sedemikian rupa gitu. Yang lain silakan aja kena interupsi, tapi kita yakinkan bahwa kita tidak akan kena interupsi. Gitu. Karena sampai di interupsi itu menunjukkan bahwa kita itu tidak cukup kemampuan untuk mengelola waktu itu. Selebihnya selamat untuk meneruskan karir sebagai dosen. Kalau ada waktu bagi yang belum S3, tolong S3. Dan puncak karir akademik seseorang itu guru besar. Gitu. Dan mestinya terutama masih yang relatif muda ini harus punya obsesi untuk itu. Gitu. Ya, kalau manjat gunung kalau bisa sampai ke Mount Everest sekalian ya. Gitu. Oke, itu saja Mbak Dian, lebih kurang mohon maaf dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.